Ya, pemirsa, kebakaran hebat melanda gudang logistik mode di Cheonan, Korea Selatan. 129 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hebat terjadi di pusat logistik mode Ilan di Cheonan, Korea Selatan, Sabtu dini hari. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat petugas pemadam kebakaran menyemprot gedung 4 lantai di distrik Dongnam. Pemadaman api juga dilakukan lewat udara. Sebuah helikopter menjatuhkan air ke titik lokasi kebakaran. Sebanyak 129 petugas pemadam kebakaran dan 63 kendaraan darurat diterjunkan. Tidak ada korban luka yang dilaporkan, namun banyaknya pakaian dan material lain yang disimpan di dalam pusat logistik sempat membuat para petugas kesulitan untuk memadamkan api. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Mekah, Arab Saudi. Jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras. عليكم شوف اللهم لك الحمد والشكر شوف السوكه اسمع صوت 11 November. Banjir bandang menerjang Mekah, Arab Saudi imbas cuaca ekstrim menyusul hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi beberapa hari terakhir. Nampak jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras, kendaraan pun terendam. Pihak BMKG Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca mengenai hujan lebat yang diperkirakan masih akan melanda sebagian besar wilayah Mekah dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Otoritas setempat mengimbau warga tetap waspada karena kondisi cuaca tidak stabil, berpotensi membawa hujan deras disertai banjir bandang. Warga di daerah pesisir dan pegunungan juga diimbau untuk mengikuti panduan keselamatan yang diterbitkan oleh Pertahanan Sipil. Kamp-kamp pengungsian di Gaza kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk Bona berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang makin parah. Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. غرقنا من المطر اجت مطر جامد والخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا سنتين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat. Ya, pemirsa, mengejutkan ada penerbangan misterius ratusan pengungsi Palestina asal Gaza mendarat di Bandara Or Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. 153 pengungsi asal Gaza, Palestina ini berangkat dari Bandara Ramon tanpa stempel keberangkatan dari pemerintah Israel pada dokumen mereka. Di atas pesawat, para pengungsi ini juga tidak diberikan makan, padahal perjalanan mereka berlangsung lebih dari 24 jam. Saat menaiki pesawat, mereka juga tidak mengetahui tujuan akhir penerbangan. Setelah mengalami genosida selama 2 tahun, warga Gaza yang trauma kemudian ditawari untuk pindah ke negara lain. Tindakan ini diduga kuat adalah aksi culas Zionis Israel untuk mengusir sedikit demi sedikit warga Gaza dari tanah kelahirannya.
Sementara itu, pemirsa, petugas di Gaza, Palestina menguburkan 30 jenazah sandera tanpa identitas. Penguburan sandera ini diawasi petugas Palang Merah Internasional. Tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza menguburkan 30 jasad tanpa identitas yang sebelumnya disandera Zionis Israel. Para syuhada ini dikebumikan di pemakaman Deir al-Balah pada hari Jumat. Sebelumnya, selama 7 hari petugas di Rumah Sakit Nasser berusaha untuk mengidentifikasi para korban kejahatan perang Israel ini namun gagal. Pemakaman ini turut dihadiri tim Palang Merah Internasional. اليوم ان شاء الله عندنا دفن 30 شهيد من الشهداء اللي تم تسليمهم من الطرف الاخر الاسرائيلي مجهولي الهويه. الشهداء هذول بقوا في مستشفى ناصر لمده 7 ايام وتم نشر صورهم، طبعا الصوره متعدده الجهات حتى انه يتمكن الاهالي من التعرف على هؤلاء الشهداء. للاسف ما فيش حد يتعرف عليهم. فاليوم ان شاء الله بتم دفنهم في مقبره الشهداء في دير البلح البركه. الشهداء هذول طبعا في صعب جدا التعرف على وصفهم او شكلهم بسبب فظاعه المنظر. Sebelumnya, Komite Palang Merah Internasional ICRC memindahkan jenazah Manny Goddard yang sebelumnya ditawan dalam serangan 7 Oktober 2023. Penjajah Israel akan menerima jenazah Manny Goddard melalui Palang Merah dan akan dipindahkan ke Israel untuk upacara penerimaan militer. Sejauh ini, Hamas telah menyerahkan 25 jenazah sandera Israel, sementara Israel telah mengembalikan 315 jenazah warga Palestina. Sejumlah pekerja Palestina memulai rekonstruksi istana bersejarah di Gaza. Istana Pasha hancur usai dibombardir Israel saat genosida berlangsung di Gaza. Istana Pasha yang berada di jantung kota tua Gaza kini sedang menjalani rekonstruksi. Para pekerja membersihkan lokasi dan para ahli memulihkan benda-benda arkeologi yang ditemukan dari bawah reruntuhan. Rekonstruksi ini dilakukan setelah sebagian besar bangunannya hancur akibat serangan membabi buta Zionis Israel. Bangunan bersejarah ini terkena rudal Israel pada Desember 2023 yang menyebabkan kerusakan parah. Dibangun pada abad ke-13, Istana Pasha juga dikenal sebagai benteng kota Gaza. Bangunan ini adalah contoh langka gaya arsitektur Mamluk Ottoman di kota Gaza. نحن الآن نعمل في مقصر الباش وهو تحفة معمارية يعود إلى العصر المملوكي فترة الظاهر بيبرس. مر على هذا المكان العديد من الحكام والولاة عبر التاريخ، ففي فترة العمارة أو الحضارة المملوكية كان مقرا للملوك والأمراء، وفترة الخلافة العثمانية ندور على ما تبقى من الأغراض اللي موجودة في القصر، سواء معدنية أو إحجار سكرية وإحجار صوان اللي هو منقوشات يدوية اللي هو الزخارف الإسلامية أو الصلبان أو الآيات القرآنية. Sebelumnya, pemerintah Palestina mengutuk penjarahan sistematis oleh pasukan Zionis Israel terhadap ribuan benda arkeologi langka dari museum di jalur Gaza. Setelah ditutup berbulan-bulan oleh pemerintah Israel, perbatasan Zikim kini kembali dibuka untuk dilintasi truk bantuan kemanusiaan. Truk bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Zikim pada hari Kamis setelah otoritas Israel membuka kembali perbatasan. Bantuan tersebut diangkut oleh PBB dan organisasi internasional setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh oleh Kementerian Pertahanan Israel. Perlintasan Zikim merupakan jalur utama yang digunakan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza Utara. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan penyeberangan Zikim telah ditutup sejak 12 September lalu. Pembukaan kembali perbatasan Zikim pada minggu ini merupakan bagian dari perjanjian damai Hamas Israel yang berlaku pada 10 Oktober. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian peperangan, pembebasan semua sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza.
Kecewa timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia, puluhan supporter minta PSSI dirombak total. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Aisyah.